juga angkatan suami saya. Lah enggak urusan mau Yang angkatan urusannya ada di sini. enak aja lu. Mau dibawa kok ke Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. kebiasaan. Kenapa begitu? Ada yang sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Terkait Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita melihat cuplikan tadi bahwa ada dua kejadian yang berbeda. Penolakan ibadah oleh oknum RT lagi. Dan ini terjadi di Bekasi teman-teman sekalian. Di mana sampai RT-nya tunjuk-tunjuk muka itu ya, jemaat di situ dan juga ada ibu pendeta di situ. Karena apa? Karena katanya kok rumah pribadi dijadikan rumah doa kan gitu ya. Mereka tidak sadar teman-teman sekalian bahwa mereka juga ada sholat di rumah, ada sembahyang di rumah. Nah kurang lebih seperti itu. Hanya saja orang Kristen itu ya terdiri dari beberapa orang. Ya apalagi kalau sebenarnya ibadah doa pendoa syafaatnya ya. Jadi bisa kumpul gitu di suatu tempat dan membentuk suatu doa gitu ya kepada Tuhan. Ya. Dan teman-teman sekalian ini mereka merasa bahwa sangat mengganggu gitu ya warga sekitar. Ya lagi-lagi teman-teman sekalian karena mereka benci kekristenan ya. Dan teman-teman sekalian yang lebih parahnya juga terjadi di kota Solo ya. Diinfokan bahwa dekat rumah Pak Wali Kota gitu ya, anak dari Pak Presiden. Dan untungnya teman-teman sekalian ya, Mas Gibran langsung turun tangan untuk mencopot spanduknya ya dengan timnya aparat kepolisian juga ya. Padahal itu hanya digunakan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu teman-teman sekalian ya. Kalau lebih seperti mereka ya mengajar anak-anak ya untuk ngaji gitu ya. Mereka menggunakan rumah dan teras rumah dan lain-lain teman-teman sekalian. Dan itu tidak ada masalah ya. Tetapi lagi-lagi karena memang ini kekristenan ya tetap ya dijolimi seperti itu dan dianggap remeh ya. Dan kita bersyukur dengan adanya pemerintah seperti Mas Gibran yang langsung bertindak dan langsung mendatangi lokasi ya. Dan teman-teman seperti apa videonya, mari kita langsung saja simak baik dari pembubaran ibadah doa itu di Bekasi maupun juga yang di Solo ya. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Ada yang sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Terkait masalah tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, langsung turun tangan. Gibran bersama sejumlah aparat kepolisian mendatangi lokasi pada Senin 19 Juni pagi. Pihaknya langsung mencopot spanduk berisi penolakan rumah warga sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, Gibran menemui pengurus gereja untuk mencari tahu duduk perkara. Ternyata izin pendirian gereja di lokasi tersebut belum lengkap. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung menyarankan agar pengurus segera melengkapi izin. Hal ini bertujuan agar umat bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang. Sementara itu menurut Ketua RT setempat, Supodo mengatakan rumah yang dipersoalkan adalah milik mendiang Mbah Mitro. Rumah tersebut sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen sejak 1980. Namun ibadah sempat terhenti pada tahun 2003 lantaran ada protes dari salah satu ormas keagamaan. Menurut Supodo, pihak gereja sempat mengajukan izin pendirian gereja di sekitar rumah Mbah Mitro pada tahun 2004. Sayangnya, perizinan itu gagal karena ada sejumlah kendala berkas. Ibadah. Itu sebenarnya cuma persoalan Izin gedung ya Mas? Kalau ibadahnya gimana Mas? Masih pindah atau di tempat itu? Setahu saya kalau sekolah minggu pindah. Tapi kalau warga sebetulnya menerima Mas? Kalau warga sebetulnya menerima? Tenang aja, tapi kan izin harus dilengkapi Pak ya. Bes. Terima kasih. Menulis begini, rumah ibadah di Solo disegel warga. Gibran langsung
ke lokasi dan copot spanduk penolakan. Senin 19 Juni 2023 jam 15.36 waktu Indonesia Barat. Laporan wartawan tribunsolo.com Andreas Kris Febrianto Nugroho. Tribun.com. Sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah disegel karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 bulan 6 2023. Jadi sahabat, ternyata hari Minggu kemarin ada dua ya penolakan tempat beribadah. Satu di Bekasi, itu video yang baru saya upload. Satu lagi di Solo sahabat, jemaat GKJ ya. Lokasi rumah yang disegel berada di RT 03 RW 01 Banyuanyar, Solo atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah wali kota Solo. Wow. Saya juga angkatan suami dia. Lah, enggak urusan mau angkat. Yang angkatan Urusannya ada di sini. enak aja lu. Mau dibawa kok ke apa Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Kebiasaan. Orang begitu. Kenapa? Penjara. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Sepertinya Pak RT ini dewasa. Aku sama ibu kesana, sini. Sini. Ajar kalian. Udah. Ini ada pemerintahan desa juga. Aja. Jokowi sendiri pun mau berhak beribadah. Enggak lebih tenang Pak RT-nya yang itu. Yang Enggak ada yang ini. Pak RT ini ada apa sama orang Kristen? Iya. Saya yang kalian lecehkan. Iya, kenapa Bapak saya Mau lebar kemana-mana. kita baik-baik. Kami nggak prospekkan sini-sini. Kalau saya nggak ada, dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Kalau kafe tidak Betul. boleh. Pengurus Kita lingkungan ada saya. Boleh beda. Hati loh Pak. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia itu. Nggak boleh sembarangan. Masih dek. Kalau sudah jelas kalau bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sudah saya ibadah saya ini sama siapa? Masa Pak Ustaz kalau yang sholat dia minta izin sama Bapak? Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngotor di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak berbicara, tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Karena makanya Ketua FKUB menyampaikan Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin Pak. Nah oke. Terus apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Besinya. Dari uang terima ini tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami izin mendirikan bangunan ini dari pengembang developer dan kita lah beberapa rumah tempat tinggal. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat bersama ya. Dan sangat miris sekali teman-teman sekalian. Dan lagi-lagi ini semua disebabkan karena adanya SKB 2 Menteri ya. Dan sehingga ya kandrun-kandrun, orang-orang yang intoleran, premanisme, radikalisme ini itu memanfaatkan situasi itu ya. Sehingga orang Kristen yang beribadah di rumah gitu ya, ibadah doa teman-teman sekalian. Ya, orang Kristen tuh setiap pagi ada ibadah loh. Ya. Ada mungkin malam juga ada ibadah. Pokoknya kapan saja orang Kristen tuh bisa ibadah. Sama juga dengan Islam kan. Ada 5 kali sehari itu sholat. Ya, mereka ibadah di rumah kan. Sholat di rumah. Ya, dengan mungkin adanya keluarga yang sama-sama untuk sholat di sana ya, pas udah waktunya sholat ya, sholat bersama-sama.
Ya kurang lebih seperti itu. Dan mereka risih teman-teman sekalian dengan adanya ibadah-ibadah seperti itu. Ya. Kemudian untuk mendidik anak-anak sekolah minggu juga ya kepada hal-hal yang benar soal agama Kristen gitu ya. Memperkuat iman mereka. Juga seringkali kita lakukan itu di rumah-rumah, bukan di gereja gitu. Ya. Dan maka untuk ibadah doa di rumah itu tidak perlu ada izinnya. Ya. Tidak perlu ada izin. Sama dengan musola, itu tidak perlu ada izin. Ya, untuk dipakai sebagai tempat doa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin seperti Mas Gibran ini ya boleh banyak di Indonesia sehingga terciptanya suasana damai bagi umat beragama ya, khususnya Kristen teman-teman sekalian. Ya, di mana-mana itu terus ditindas ya. Karena mereka benci. Ya, semuanya didasari karena kebencian. Karena akhir-akhir ini perkembangan Kristen itu pesat sekali teman-teman sekalian. Marak sekali. Murtad ini, murtad itu, murtad ini, murtad itu. Padahal teman-teman sekalian itu adalah pilihan. Dijamin oleh konstitusi kita. Bahwa masing-masing orang punya hak untuk memilih dan memeluk agamanya. Tidak ada paksaan gitu. Jadi kalau ada ustadz masuk ke agama Kristen itu kan tidak masalah. Ada pendeta yang masuk ke Islam kan tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau menjelek-jelekan ya seperti yang kita ungkap di video atau di channel TV Laskar Kristus ini ya, para mualaf yang suka menceritakan secara bombastis ya latar belakang mereka, mantan pendeta lah, lulusan Vatikan lah, lalu jadi pendeta di Kristen, kan lucu ya. Dia sekolah di Vatikan lalu jadi pendeta di Kristen Protestan, kan nggak nyambung itu. Seharusnya dia jadi pastor, dia jadi biarawan, suster gitu ya, jadi fraktor atau jadi kepemimpinan dalam Katolik. Jadi tidak nyambung kalau Anda lulusan Vatikan lalu Anda menjadi seorang pendeta di GBI, jadi pendeta di GKII gitu ya, di GKI misalnya ya, di GPI, GPDI misalnya, Anda jadi pendeta di situ, nggak nyambung. Ini nampak kebohongannya. Jadi kalau umat Islam yang teliti harus bisa ya membedakan antara Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, karena ada perbedaan sedikit yang ya bisa dikatakan juga mencolok ya dari pendidikannya gitu ya, dan juga liturgi dalam ibadahnya itu berbeda. Nah teman-teman sekalian, kita bersyukur ya, sekali lagi kita doakan kiranya pemerintah lebih teliti lagi dan cekatan juga untuk memproses setiap kasus-kasus intoleran yang terjadi di negara kita. Terima kasih teman-teman, saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.